Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang saya ingin memberi contoh bagaimana cara menghubungkan microcontroller dengan LCD. LCD 16 kali 2 kali 16. Jadi 2 baris 16 karakter. Ada 2 baris ya, 16 karakter. Contohnya ini. Nah, ini tampil sini kan ya, ada huruf A, D, I di baris pertama. Nanti di baris kedua juga bisa. Oke, sekarang kita lihat kaki-kakinya dulu. Ini LCD ini, biasanya kalau kita beli di pasaran, bilang aja LCD 16 kali 2. Gitu. Atau 2 kali 16, tahu penjualnya. Ya, kita jelasin. Kalau pada Proteus, namanya LM0116L. Oke, kaki-kakinya. Kaki yang kita pakai itu 1 sampai 14. Ya, kaki 1 yaitu VSS. VSS ini kita hubungkan dengan ground. VDD kaki 2 kita hubungkan dengan sumber 5 volt. VEE, nah VEE ini untuk kontras dari tampilan ini. Kontras tampilan ini ya. Kalau pada prakteknya VEE ini kita gunakan, tapi kalau pada Proteus nggak perlu sebenarnya. Jadi dilepas juga, ini saya lepas misalkan ya. Tetap aja nyala gitu ya, kalau pada Proteus. Tapi ya pada prakteknya ini kita gunakan untuk kontras ya, jadi terhubung pada potensio ya, potensio dengan sumber 5 volt, kemudian ground. Nah, ada ininya yang kaki tengahnya kita ambil ke VE. Kalau VE ini terhubung dengan 5 volt atau full misalkan seperti ini, maka tampil brightnya tuh menjadi paling gelap gitu. Kalau misalkan dia terhubung dengan ground seperti ini, dia menjadi paling terang tampilannya. Tapi sekali lagi pada Proteus itu nggak ngaruh. Ini saya copot pun, dia juga muncul. Kaki 4 ini RS ya, register select. Jadi RS ini kita gunakan nanti kita mau ngirim karakter yang ingin kita tampilkan, atau kita mengirim instruksi. Gitu. Kalau misalkan kita pengen ngirim instruksi, maka RS ini kita clearkan. Kita buat 0. Jadi kita buat 0. Kalau pada assembly berarti clear RS. Ya, kaki yang terhubung dengan RS ini. Kalau pada gambar ini RS saya hubungkan dengan kaki P3.6. Berarti nanti clear P3.6. Atau clear RS ya, tergantung programnya. Nah, kemudian RW ini untuk read atau write data pada ke LCD. Kalau dia ground berarti kita cuman kerjaan kita yang kita lakukan cuman mengirim data ke LCD. Tapi kalau ininya kita kasih VCC, maka kerja kita coba membaca. Jadi intinya kalau RW itu kita ground, kata 0 kan, maka kita ngirim data. Kalau RW-nya kirim data ke LCD ya, data itu bisa berupa data karakter atau data instruksi. Kalau misalkan RW-nya ini kita jadikan 1, berarti kita membaca dari LCD. Tapi biasanya kita penggunaannya ini cuma mengirim data ke LCD aja. Jadi ini kita groundkan ya, nggak perlu memakai kaki LCD lagi. Nggak perlu pakai kaki microcontroller lagi. Misalkan di sini kita kasih untuk RW-nya, nggak perlu. Jadi bebas gitu, bisa kita gunakan yang lain. Kemudian 7 sampai 14 itu kaki data dari LCD. Ini penggunaannya kita menggunakan 8 bit data ya, dari 0 sampai 7. LCD ini juga bisa kita gunakan 4 bit saja. Untuk menghemat kaki, kita gunakan 4 bit. Tapi pada video ini, untuk mempermudah saya gunakan 8 bit saja. Untuk mempermudah ya. Oke. Ya, seperti itu cara menghubungkan kaki LCD yang perlu kita ketahui. Oke, kalau misalkan kita hubungkan LCD pada port 0, maka harus kita pasang respect. Ya, kita paralelkan dengan respect seperti ini. Pada kaki satunya kita hubungkan dengan VCC. Karena kenapa nggak harus pakai respect? Ya kalian udah tahu ya pada video sebelumnya. Kombinasi port 0 itu beda dengan kombinasi port yang lain.
Oke, ini selebihnya sama ya. Ini untuk clocknya ini seperti biasa 12 MHz ya, atau kita pakai 11,058 berapa itu. Ada nanti ya, kalau kita mau main serial, kirim data serial pakai yang 11,0 bla 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 itu. Ini rangkaian resetnya. EA-nya kita kasih VCC karena ini kita menggunakan program dalam, program internal. Ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang programnya seperti apa? Oh ya, saya lupa ngomong. Jadi LCD ini sebagai tampilan banyak sekali peralatan-peralatan kalau kita gunakan LCD sebagai tampilan itu jadi lebih menarik gitu. Karena mana lagi harganya murah ya di pasaran. Daripada kita gunakan 7 segmen, mendingan kita gunakan LCD kalau menurut saya. Kemudian misalkan untuk tampilan dari suhu ruangan misalkan, atau tampilan keadaan motor kita, kecepatan motor kita ya, atau menampilkan nama kita. Jadi banyak sekali. Kalian bisa sebaiknya cobalah bermain-main dengan LCD ya. Tulis nama kalian nanti di sini. Kalau kalian sudah memahami bagaimana cara menampilkan karakter ke LCD. Oke, sekarang kita buat programnya. Saya menggunakan MIDI di sini karena menggunakan assembly, maka kita pakai MIDI aja. Oke, program nampilkan karakter ke LCD. Lihat, kok terus RSA nya terhubung, kita hubungkan dengan port 3 dan 3637 ya. RS bit P3.6 REN bit P3.7. Oh ya, belum ngomong dari enable nih. Ini enable ya. Enable itu jadi untuk memilih perangkatnya gitu, dari pemakat LCD ini. Jadi kalau itu di program, nanti enable itu selalu di-clearkan saat kita nulis mengakses LCD ini. Lupa tadi saya ngomongnya. Oke, lanjut. Kemudian yang pertama kita lakukan itu selalu call inisialisasi LCD. Jadi LCD ini kita siapin dulu kira-kira fungsinya untuk apa. Maksudnya kira-kira ngapain aja nanti di LCD kita nih. Seperti barisnya ada berapa, kemudian kursornya nyala apa enggak, kemudian bagian clear, displaynya di clear dulu, kemudian kita lebih lengkapnya nanti bisa kalian lihat pada datasheetnya ya, untuk LCD 16x32 2x16 ini seperti apa. Oke, move kita gunakan R1 untuk mengakses register microcontroller yang kita gunakan untuk menyimpan data. Nah, satu ini nanti kalau pada LCD kita ini untuk clear display. Clear display itu berarti membuat display kita kosong gitu. Kalau misalnya ada tulisan sebelumnya kosong. Kemudian, oh ya, habis itu call tulis instruksi misalkan namanya. Nah, kalau tulis instruksi itu nanti ya, jadi kan ini bukan karakter ya. Ini merupakan perintah yang kita berikan ke LCD. Maka kita nanti RS harus kita groundkan. Maka di sini saya membuat subroutine baru yang disebut dengan tulis instruksi. Instruksi ya. Tulis instruksi itu apa isinya? Pertama nanti dulu ya. Nanti dulu ya. Kita lanjutin ke inisialisasi. Dan move R1, kita pengen 2 baris yang kita gunakan ya. Kemudian 8 bit.
bintang 00111000 biner. Ini nanti data 8 bit, jadi kita menggunakan seperti ini ya, 8 bit bukan 4 bit. Kemudian 2 baris, kemudian itu aja. Kalau ini perintah ini kita berikan lagi ke LCD dalam memanggil perintah tulis instruksi. Oke, kemudian R1 0000 B. Ini itu untuk display on, kemudian kursor off. Kursor blinknya itu nggak kedap-kedip kursornya. Tulis instruksi dan return. Ini kalau misalkan dalam bentuk hexa ya, dalam bentuk hexa itu ini 38H. Kalau ini 0CH datanya kalau mau dalam bentuk hexa gitu ya. Sekarang kalau tulis instruksinya clear RS, kemudian kita berikan data ini ya, ini ke port tempat terhubung port 0 berarti ya, ini terhubung ke port 0, move P0, R1. Kemudian setelah itu set bit EN ya, enable yang ini ya, ini set bit enable. Kemudian call delay dulu, kemudian supaya data bisa masuk EN ini harus kita clearkan, clear enable, kemudian return. Saya gini aja sih cara memakainya, selalu berhasil sih. Oke, itu kalau tulis instruksi. Sekarang misalkan kita mau nulis data, kita gunakan data, sebutin data ya. Pertama kita set bit RS, kebalikan dari yang ini ya, clear, ini set bit RS. Kemudian move P0, R1. Data yang mau kita kirim itu kita kirimkan ke P0. Kemudian set bit EN, call delay, kemudian clear EN. Nah, di sini data seharusnya udah masuk ya. Red. Kemudian kita buat seperti delay, move R0,0. Ini bebas aja ya, kalau delaynya soalnya seperti apa. Tapi jangan terlalu lama juga, diatur aja. DJNZ R7 DJNZ Oke, ini kita ada sudah terus data, seharusnya udah bisa nih. Oke, mulai.
Misalkan kita mau nulis ya, nulis huruf, maka kita tentukan dulu lokasi posisi itu di mana. Posisi kursornya di sini kah atau di bawah? Kita tentukan posisinya di atas baris pertama paling kiri. Nanti move R1, data 80H plus 0H. Ya, ini maksudnya apa? Lokasi baris pertama paling kiri. Ya. Kemudian kenapa kok ditambah dengan apa? 0H. 80H, sorry. Jadi gini, 0H itu ya, itu merupakan alamat RAM LCD. Ya, jadi harus ditambah dengan 80H untuk posisi kolom pertama baris pertama gitu ya. Terus tambah dengan 0H. 0H itu alamat RAM-nya pertama, ini adalah posisi baris pertama kolom atas. Kalau nggak pakai 0H juga bisa, langsung aja 80H gitu bisa juga. Oke. Posisi kursor sudah siap, baru harus kita kirimkan ini ke LCD. Berarti kita call tulis instruksi. Oke, udah kalau instruksi, maka kita sekarang pengen nampilkan hurufnya, karakternya. Misalkan karakter seperti tadi ya, A, jangan A deh. Misalkan T. Move R1, pagar T. Oke. Kemudian ini kita tampilkan ke LCD, bukan kal tulis instruksi, tapi kal tulis data. Kemudian misalkan move tampil data yang lain ya. Misalkan E. Ntar nanti aja dulu ya. Kemudian apa lagi? Move R1, L. A. T. Apa nih? Nanti akan muncul kata telat. Ya. Nah, masing-masing ini kita tulis ke LCD. Oke. Kalau sudah, nah kemudian kita pengen nampilin aja nih, maka kita buat stop. Ini nanti LCD-nya akan stop di sini aja. SJMP stop. Bisa seperti ini atau SJMP stop juga bisa. Gitu ya. Atau mau ini stop dulu lah. Oke. Nah, jadi nanti pertama inisiasi LCD ya. Ini. Kemudian maka kita menentukan posisinya, posisi kursor, kemudian kasih instruksi. Karena ini posisi bukan data. Kasih instruksi ini. Kemudian baru karakternya kita tampilkan, tulis data. Tampilkan karakternya, tulis data. Karakternya kita masukkan R1, tulis data, dan seterusnya. Bisa nggak kalau misalkan E-nya nih bukan ke R1, bisa R2 misalkan. Maka di sini harus kalian ganti jadi R2. Ya. Kan? Oh, ada errornya. Apa nih? 5. Ini ya.
Apa nih? Simbol not defined. 7. Kalau tulis instruksi. Instruksi. Illegal operand 16. Oh. Dua-dua. Instruksi. Simbol not defined. Instruksi. Instruksi. 24. Seharusnya udah nih. Oke. Sekarang kita cek. Udah LCD ya. LCD 1. Ups. Oke. Walah. Telat. Gitu ya. Sekarang misalkan saya pengen di baris kedua. Gampang. Kalau pengen terus baris kedua, ininya kita rubah. Sekarang baris kedua itu apa? Sebentar. Ini ya, kita lihat di sini data nih. C0 baris kedua. Oke. Berarti ini saya rubah menjadi C0. Save. Build. Kan? Walah, bawah kan. Sekarang misalkan saya pengen di tengah-tengah. Misalkan nggak baris kelas 1. Bukan nggak baris 1. Nih, kita rubah misalkan jadi 5. Save. Kita lihat. Oh, di tengah kan? Gitu ya. Gampang banget. Nah, sekarang kalau misalkan kita pengen nulis karakter nih. Jadi kali kata-kata bukan karakter, kata gitu ya. Kalau misalkan gitu maka kita menggunakan DPTR nanti di bawah. Ya. Akan kita rubah nanti program ini. Oke, sekian dulu ya supaya nggak terlalu panjang videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.